Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Darmawan dari Jurnalin Tim. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi kami, yaitu aplikasi Jurnalin, yaitu Better Financial Management. Aplikasi ini disupport oleh DNCC Udinus. Latar belakang masalah. Kenapa sih kita membuat aplikasi Jurnalin? Dari namanya kita sudah tahu bahwa aplikasi ini itu mengenai keuangan gitu. Dan dari latar belakang yang kita angkat, yaitu pertama ada pemahaman atas tantangan bisnis kecil dan menengah, yaitu UKM atau UMKM ya. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis skala kecil dan menengah telah menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UKM sendiri seringkali dihadapkan dengan beberapa tantangan mengelola keuangan mereka dengan uh, tentu terutama dalam bisnis yang berkaitan dengan barang dan produk. Mungkin tidak hanya barang dan produk, namun bisa saja produk jasa. Nah, pengelola keuangan ini suatu hal yang baik, menjadi kunci kesuksesan dan kelangsungan operasional bagi bisnis mereka. Yang kedua, kebutuhan akan sistem manajemen keuangan yang efisien. Karena banyak pebisnis UKM atau UMKM seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Oleh karena itu, mereka memerlukan alat atau sistem yang efisien untuk mengelola aspek keuangan bisnis mereka tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan melebihi uh, dan menyewa banyak sumber daya keuangan seperti menyewa karyawan atau meng-hire karyawan lainnya. Mungkin itu ada beberapa latar belakang masalah kita. Intinya latar belakang masalah ini adalah bagaimana kita membantu para UMKM atau UKM untuk memecahkan masalah pengelolaan keuangan mereka. Mungkin banyak yang sudah cukup baik untuk mengelola keuangan, namun belum tersistemisasi atau tersentralisasi pendataannya atau belum digital. Adapun pula mereka sudah belum sama sekali mengerti bagaimana mengelola keuangan mereka dengan baik seperti itu. Nah, mengelola keuangan seperti ini itu perlu ilmu akuntansi. Nah, tidak semua orang mempelajari ilmu akuntansi. Maka dari itu kita uh, maka dari itu kita buat nih aplikasi Jurnalin. Nah, kita hadir untuk memberikan solusi yang efisien bagi bisnis skala kecil maupun menengah, maupun cukup besar untuk mengelola keuangan mereka. Nah, aplikasi ini juga dirancang khusus pebisnis yang bergerak di bidang barang atau produk untuk saat ini. Dan kita menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pebisnis untuk mencatat, menganalisis, dan melacak transaksi keuangan mereka. Oke, ini adalah tim kami ya. Di sini ada saya sendiri sebagai manager dan full stack developer, dan ada rekan saya yaitu Mario, yaitu sebagai full stack developer pula. Jadi tim kita ada 2 orang. Masalah saat ini, melihat tadi latar belakang yang ada beberapa masalah yang kita temukan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini ada beberapa aspek, sumber daya manusia maupun sumber daya modal ya, sumber daya alamnya seperti itu, atau sumber daya modal mereka juga terbatas. Nah, selain itu teknologi untuk keuangan efisien. Nah, sebenarnya banyak teknologi untuk mengatur keuangan mereka. Cuman banyak aplikasi yang sangat kompleks dan sulit untuk dimengerti. Mungkin butuh beberapa waktu untuk mengerti, dan mungkin tidak cocok pula dengan harga yang ditawarkan, karena kebanyakan aplikasi pengolah seperti itu sangat pricey atau mahal, dan itu terbatas dengan modal usaha mereka. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman keuangan. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di latar belakang. Banyak pembisnis pemula atau UMKM sedikit uh,
kurang mengetahui pemahaman keuangan. Nah, ini menjadi menghambat keputusan mereka untuk mengakurasi keuangan mereka seperti mendata, dan mungkin bisa terjadi kecurangan dalam pendataan, bisa jadi rugi dalam bisnis mereka karena kurang memahami manajemen keuangan. Yang keempat yaitu proses yang rumit. Kalau kita dilakukan secara manual itu sangatlah rumit. Mulai dari kita mencatat, menulis produk kita, lalu kita menghitung. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan uh, bisa terjadi banyak kesalahan. Itu sangat redundant. Uh, bisa terjadi karena prosesnya yang manual. Nah, dengan adanya jurnalin nanti semuanya tercatat dengan digital dan perhitungan pun dilakukan secara digital, maka kesalahan-kesalahan seperti itu akan sedikit seperti itu. Yang keempat yaitu kesulitan dalam pemantauan gitu. Nah, kalau kita melakukan pencatatan secara online, secara manual, kadang kita tidak bisa memantau laporan kita kemarin, hari kemarin, bulan kemarin, seperti itu. Dan bisa saja catatan tersebut hilang, seperti itu. Nah, itu sulit untuk melakukan pemantauan. Dan ketika kita ingin melakukan pelaporan, mungkin seperti pelaporan pajak, dan lain sebagainya, itu kita perlu melakukan perhitungan kembali. Atau kita mengumpulkan data-data yang akan kita laporkan, gitu. Nah, selanjutnya, apa solusi yang kita tawarkan? Yaitu ya dengan cara digitalisasi. Sebenarnya banyak sekali tools-tools atau aplikasi yang sudah tersedia seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, namun terlalu kompleks. Dengan ada solusinya, yang pertama kita menciptakan sistem yang mudah, user friendly, mudah. Intinya dari flow-nya, dari fitur-fiturnya, dari tampilannya, kita berikan uh, kita sajikan dengan mudah gitu. Yang kedua, yang tadi fitur yang mudah juga untuk pengguna, flow-nya tidak terlalu panjang, fiturnya terlalu banyak, mungkin fitur boleh banyak, tapi flow-nya itu sangatlah panjang gitu. Nah, mungkin kalau untuk pebisnis pemula, mereka akan riwah gitu atau ribet menggunakan aplikasi yang cukup kompleks seperti itu, dan mungkin pricingnya juga mahal. Uh, yang ketiga yaitu semua data diproses secara otomatis. Kembali lagi karena kita menggunakan teknologi, semuanya dicatat secara otomatis, dihitung secara otomatis. Yang keempat yaitu pemantauan laporan yang real time karena kita simpan secara sentralisasi datanya. Fitur selanjutnya itu ada fitur utama dari Journalin. Nah, fitur utama dari Journalin ini adalah salah satu komponen kunci untuk mencatat dan melacak semua transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnisnya. Yang pertama yaitu ada fitur laporan. Nah, itu ada fitur laba dan rugi. Yang kedua ada laporan neraca saldo. Ke ketiga ada buku besar. Yang kedua yaitu fitur manajemen pembelian atau penjualan dan pengeluaran atau bisa kita sebut dengan transaksi. Transaksi ini akan mencatat dan melacak semua transaksi yang berkaitan dan otomatis akan tercatat di jurnal. Nah, jurnal ini jurnal ini adalah suatu buku besar kita, buku besar, dan ini juga bisa dilakukan secara otomatis melalui transaksi tadi atau dilakukan secara manual. Nanti akan dijelaskan di seksi demo. Yang selanjutnya ada stabilitasi untuk UMKM karena bisnis kita, aplikasi kita dirancang untuk skala kecil hingga menengah. Nah, dapat digunakan dengan mudah tanpa pengetahuan keuangan yang mendalam seperti itu. Oke, saatnya kita demo section.
sebelumnya, kalian bisa akses websitenya di journalin.dncc.udinus.org. Oke, kali ini aku akan mendemokan aplikasi Journalin. Pertama-tama kita bisa mengakses aplikasi ini di website di domain jurnalis.dncc.udinus.org. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke halaman login. Kita bisa login menggunakan akun admin@journalin.com. Untuk passwordnya sendiri ini rahasia 123. Oke, di sini aku akan menjelasin dari bawah dulu. Di sini ada sistem setting. Nah, sistem setting ini kita gunakan untuk melakukan setting terhadap role dan role management dan user management. Kita bisa menambahkan role seperti misalnya apabila ada karyawan yang ingin menggunakan ini, dan kita bisa memberikan permissionnya seperti hanya transaction. Nah, maka nanti kita bisa memasukkan ke user management ini. Kita bisa memberikan role kepada user ini dari role yang sudah kita buat. Kemudian ada kontak. Sini kontak ini tempat untuk menyimpan data-data customer dan supplier. Untuk customer sendiri, kita bisa add customer baru. Kemudian sini bisa melihat ada setelah kita add, apabila kita sudah melakukan transaksi dengan customer tersebut, maka di sini akan ada historinya, jadi transaksi apa yang sudah dilakukan dan total biayanya. Nah, sini juga terdapat data-data yang sudah kita masukkan ketika kita membuat kontak customer. Kemudian ada supplier. Nah, di supplier ini kita ada berisi data-data supplier kita yang sudah kita buat, yang biasanya supplier ini tuh melakukan suatu transaksi pembelian, misalnya kayak pembelian barang. Nah, ini data-data suppliernya itu ada di sini. Nah, untuk supplier di sini tuh kita juga bisa melihat histori pembelian kita. Ini ada invoice pembelian kita dan ada data-data yang sudah ada di sini. Kemudian untuk produk, di produk ini tuh kayak tempat kita untuk melihat inventory stok kita. Ada stok, ada harga pembelian, kemudian kita bisa menentukan juga harga penjualan di sini ketika kita nge-create suatu produk, membuat suatu produk. Di sini juga terdapat history karena kita belum pernah melakukan aplikasi ini, belum pernah melakukan suatu transaksi. Kita bisa lihat bahwa total di sini 0, artinya belum melakukan transaksi. Di sini juga ada purchase account dan selling account. Nah, ada inventory account. Nah, itu apa sih itu? Aku akan jelasin nanti di atasnya mengenai account sendiri. Jadi di akuntansi ini ada account. Account ini adalah tempat kita untuk menyimpan suatu data transaksi yang dibagi-bagi berdasarkan transaksinya. Contoh di sini kalau akun ini terdapat 5 klasifikasi. Ada aset, aset aset itu kayak aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada klasifikasi 2 itu ada utang, ada yang ketiga itu ada eh, modal atau yang modal milik owner, kemudian yang 4 itu pendapatan dan 5 adalah beban. Di sini aku contohin, jadi ketika kita itu bisa meng-add account berdasarkan kategori yang ada di sini. Kita bisa meng-add modal, kita bisa meng-add misalnya modal saya bisa private owner seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur fitur jurnal kita. Nah, fitur utama kita ini kan adalah jurnal di sini. Nah, kita bisa meng-create jurnal di sini dan bisa memilih beberapa akun yang berefek. Contohnya kita pilih tanggal dulu, misalnya contoh tanggal 30, kemudian untuk akunnya misalnya ketika kita melakukan suatu pembelian barang, maka kita akan mengeluarkan barang dari aset. Sama seperti juga ketika kita melakukan pengisian dana dari modal, ketika owner mengisi modal kepada kita, owner maka akan mengalami kredit. Misalnya contoh aku akan masukkan data 50 juta di sini. Nah, ketika owner memasukkan modal 50 juta, maka aset kita juga akan bertambah di sini. Ketika eh, modal milik owner, ketika kita melakukan create journal, nah di sini maka akan masuk ke invoice-nya. Jadi berisi data-data yang sudah kita masukkan tadi. Transaksi di sini ada total debit dan total kredit. Nah,
Nantinya di invoice ini kan juga kita bisa print, bisa edit, bisa kita delete di sini. Nah, kemudian, nah, maka setelah kita buat akan tampil di sini. Kita bisa lihat nih bahwa aset Kasper pada tanggal 30 bulan 9 dengan kode jurnalnya J323655 itu tuh mengalami suatu transaksi nih, ada jurnal sini, penambahan aset kas melalui modal owner. Nah, setelah kita tambahkan sini maka akun di saldo ini akan nambah nih. Aset kasnya akan menambah sejumlah 50 juta dan modal ownernya juga mengalami penambahan sebanyak 50 juta. Nantinya ini tuh akan berfungsi ketika kita melakukan suatu laporan jurnal di sini. Nah, aku bisa contohin lagi ketika kita eh, sedang ketika kita kasusnya membayar listrik. Nah, ketika kita membayar listrik, sini kan ada biaya listrik. Nah, biaya listrik ini kan misalnya contoh biaya listrik itu kita biaya listriknya semisal kita berikan 1 juta. Nah, maka ketika aset ini membayar biaya listrik, maka eh, kreditnya akan bertambah juga dan biaya listriknya juga akan bertambah. Nah, ketika kita create jurnal ini, maka akan muncul ke invoice-nya. Nah, invoice ini nantinya sebagai bukti bahwa pada tanggal 30 bulan 9 kita tuh sedang bayar listrik menggunakan aset kas. Jadi kita jelas melihat bahwa flow-nya itu jelas terlihat ada aset keluar dan masuk. Nah, akan tampil di sini juga. Jadi ketika pada eh, tanggal 30 bulan 9 tahun 2023 itu tuh membayar listrik. Nah, mungkin tadi description-nya nggak aku isi ya. Nah, di sini tuh kita sebenarnya bisa edit di sini. Ini ada fitur edit, ada print review, ada fitur delete di sini. Nah, kita tuh sebenarnya bisa melakukan edit di sini. Kita juga bisa melakukan edit nih, misalnya ketika lupa ngisi edit ya. Tadi kan untuk membayar listrik bulan eh, bulan September. Nah, ketika kita edit, maka hasil diedit di sini dan description-nya sudah ada. Nah, maka deskripsinya sudah ada kembali membayar listrik bulan September. Kemudian eh, kita akan masuk ke fitur transaksi di sini. Nah, di transaksi ini tuh ada POS, point of sales, ada sales, kemudian ada purchase dan expense. Nah, mungkin aku jelasin dari expense dulu. Expense ini pengeluaran artinya. Jadi di expense ini tuh biasanya kita gunakan di akuntansi itu sebagai pembiayaan. Nah, ketika kita pembiayaan tuh otomatis di sini juga memilih tanggal, terus kemudian akun yang digunakan untuk membayarnya. Sini kan kalau akun pembayaran ini kan berarti aset kita harus ada yang kita keluarkan untuk membayar sesuatu. Sini kita contohnya ada aset kas perusahaan. Dan kemudian apa yang mau kita bayarin? Kalau yang tadi kan aku contohin ada biaya listrik. Di sini aku akan menjelaskan yang biaya lainnya, biaya sewa bangunan contohnya. Nah, misalnya melakukan sewa bangunan ini 3 juta, 3 juta, oke. Biaya sewa bangunan 1 bulan September. Nah, di sini juga kita inputkan deskripsinya juga. Nah, di sini kita setelah melakukan pembayaran ini maka akan ada invoice-nya, invoice expense ini, kemudian account payment-nya apa, jadi akun yang kita gunakan untuk membayar itu yang mana, kemudian item yang kita bayar itu apa di sini. Nah, setelah kita melakukan expense ini, maka jurnal juga otomatis ngefek mengalami penambahan jurnal juga di sini. Kita bisa cek di sini, maka jurnal entry-nya pun juga akan dibuat juga otomatis. Jadi, fitur expense ini memudahkan kita untuk membuat suatu data-data pengeluaran tanpa perlu mengetahui akuntansinya gitu. Kalau yang tadi di jurnal itu kan kita harus masukin satu-satu aset, biaya. Kalau di sini kan lebih jelas kita kayak memilih payment account yang mana, kemudian item yang akan kita bayar itu apa aja. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini invoice ini bisa kita edit, kita preview, delete. Kemudian di sini ada purchase atau pembelian. Nah, di pembelian ini tuh
berfungsi untuk kita ketika mau membeli suatu barang yang kita gunakan untuk kita jual lagi biasanya. Kayak stok-stok barang gitu. Stok barang. Contohnya aku tambah ini VivoBook ya. VivoBook ini satunya harganya 9 juta. Mungkin aku tambah 3. Nah, ini totalnya 27 juta. Ketika kita melakukan pembayaran, nah, maka akan ada invoice nih bahwa kita melakukan suatu pembelian yang kita gunakan eh, untuk membeli dan menambah stok. Nah, ini laptop Asus VivoBook sudah kita beli sebanyak 3 dengan harga 27 juta. Nah, pembelian ini juga berefek kepada journal entry-nya. Nah, sini aset kita mengeluarkan aset untuk aset kas perusahaan untuk membeli persediaan dagang. Nah, maka persediaan dagangnya juga akan naik. Kemudian proses ini mengefek juga kepada produk quantity. Nah, di sini kan tadi kita udah beli 3 item, maka itemnya sini akan nambah juga. Kemudian ada eh, proses ini ya tadi. Kemudian ada yang namanya sales. Sales ini penjualan. Nah, di sales ini sebenarnya ada dua, ada post dan sales. Nah, yang post ini sebenarnya tuh kan yang tadi dijelaskan oleh Mas Rizky ini kan tadi kan eh, kita mau aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh semua orang, nggak cuma orang yang paham akan akuntansi. Nah, post ini tuh bisa digunakan untuk orang-orang yang nggak paham akuntansi, cuman bisa langsung pakai gitu untuk penjualan. Jadi ketika kita contoh ini laptop Asus VivoBook, ketika kita pencet ini maka akan langsung nambah sini seperti fitur kasir pada umumnya. Nah, selain itu juga ada yang sales. Ya ini sebenarnya sama seperti yang pos, cuman hanya berbeda tampilan aja. Ini kita bisa pilih customer, kemudian bisa pilih akun yang kita gunakan untuk menerima uang, contohnya aset kas perusahaan. Biasanya kan kita menerima uang ya. Kemudian ini customernya kita pilih siapa nih? Ada eh, Dinda contohnya. Nah, ini tadi kan produk yang kita tambahin tuh VivoBook ya. Nah, kita bisa jual misalnya contoh si Dinda itu membeli laptop Asus VivoBook ini jumlah satu pembelian laptop customer Dinda. Nah, ketika kita create di sini, maka akan masuk ke invoice. Nah, invoice ini kan ada nih, ada tanggalnya, kemudian ada nomor transaksi dan deposit account ini akun yang masuk. Kemudian sini ada eh, produknya apa saja yang dibeli, kuantitinya dan totalnya. Nah, ini juga masuk ke journal entry-nya. Nah, ketika kita menjual suatu barang, otomatis aset kita bertambah, kemudian beban pokok pendapatan kita bertambah. Dan kita juga mendapatkan pendapatan penjualan barang dagangan dan persediaan dagangan kita itu juga berkurang karena kan sudah kita jual, maka akan mengalami pengurangan. Kemudian dari semua fitur ini itu tuh akan berefek juga di jurnal. Jadi setelah kita melakukan penjualan, pembelian dan melakukan suatu pengeluaran, nah kita di sini itu bisa melakukan pemilihan, bisa memilih apa namanya data-datanya. Contohnya ini misalnya kita bisa melihat expense. Ada expense, ada purchase, ada sale. Nah, di sini kita bisa contoh lihat nih. Jadi pada saat kita pencet nih kelihatan nih jurnalnya. Jadi ada aset yang debit, kemudian ada beban pokok pendapatannya debit, kemudian pendapatan pokok penjualan barangnya mengalami kredit, kemudian persediaan dagangnya juga mengalami kredit. Di sini terlihat semuanya jelas di invoice-nya ini. Jadi kita bisa melihat data transaksi yang sudah terjadi. Nah, kemudian aku akan masuk ke laporannya. Nah, setelah kita mengalami berbagai transaksi ini kan otomatis kan kita kan juga butuh laporan yang kita gunakan untuk sebagai bahan evaluasi atau pengecekan dari suatu usaha kita ya. Contoh kayak aset kita nih, yang masuk berapa, yang keluar berapa, kita bisa lihat nih contohnya. Jadi aset ini bisa aku filter selama bulan ini, misalnya contoh dari tanggal 1 sampai 30 September. Nah, kita bisa lihat bahwa aset ini pada tanggal 30 mengalami debit, berarti akan mengalami penambahan uang sebesar 50 juta. Kemudian mengalami kredit sebanyak 10 juta, 3 juta, 27 juta, dan mengalami debit juga sebanyak 11 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa balance akun kita itu ada 21 juta. Nah, nantinya dengan adanya
laporan ini, maka kita bisa melihat nih cash flow kita tuh sebenarnya uangnya ini tuh keluar ke mana aja dan eh, jelas gitu. Jadi ada rincian data-data yang jelas. Gitu juga ada persediaan dagang nih. Misal kita melakukan penjualan dan pembelian barang kita, jelas juga masuk dan keluarnya. Kemudian di sini juga ada fitur export untuk ke Excel dan ke PDF. Nah, ketika kita ekspor Excel, maka langsung mendownload file Excel dan ketika kita buka di sini, kita bisa lihat nih eh, data apa saja yang keluar dan masuk debit dan kreditnya. Di sini ada balance, kemudian ada tanggal, ada transaction number, dan debit dan kredit. Nah, dengan adanya fitur export Excel ini juga memungkinkan kita untuk menyimpan data-data kita lebih jelas melalui Excel, misal untuk backup data, untuk menghitung lagi apakah ada transaksi di tanggal 30 ini. Nah, selain Excel juga bisa melakukan ekspor PDF. Ekspor PDF ini sebenarnya hampir sama seperti Excel, cuman ini dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF ini nantinya bisa sebagai pelaporan kita untuk buku besar ini, ledger report ini buku besar. Jadi di buku besar ini kita bisa melihat semua data yang sudah terjadi dan bisa kita filter. Kemudian ada balance sheet. Balance sheet ini neraca keuangan. Nah, di laporan neraca keuangan ini kita bisa melihat nih bahwa aset kas ini pada semua aset kas ini, akun-akun ini mengalami debit dan kredit itu jumlah berapa. Sini kita bisa lihat bahwa di aset kas perusahaan ini mengalami debit sebesar 61 juta dan mengalami kredit sebesar 40 juta. Kemudian kita bisa melihat juga pada persediaan dagang ini mengalami debit sebesar 20 juta, 27 juta, dan kredit sebesar 9 juta. Nah, neraca keuangan ini kan namanya neraca ini pasti seimbang. Nah, kita bisa lihat nih apakah seimbang. Nah, ternyata setelah kita lihat dari data-data yang sudah kita tambahkan, hasilnya itu seimbang. 110 juta di sini. Nah, laporan ini pun juga bisa kita ekspor Excel dan kita ekspor PDF, sama seperti yang tadi. Kemudian ada income statement. Nah, income statement ini biasanya dipakai kepada orang-orang, kepada pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang fokusnya pada bidang penjualan, untuk melihat apakah usaha mereka tuh mengalami keuntungan atau kerugian. Ini bisa kita lihat dari contohnya bahwa toko ini tuh mengalami pendapatan 11 juta, namun bebannya itu ada 9 juta. Kemudian ada beban-beban lain seperti biaya listrik dan biaya sewa bangunan. Dan setelah kita jumlah ini, kita mengalami pengeluaran sebesar 22 juta dan income sebesar 11 juta. Nah, setelah kita jumlahkan ini kan berarti kan kita mengalami kerugian sebanyak 11 juta. Nah, semua data ini tuh masuk dan ada semua di dalam aplikasi Journaling ini. Nah, begitu juga dengan fitur filter juga kita gunakan untuk memfilter tanggal berapa aja kemasukan dan pengeluaran kita bisa kita cek. Kemudian ada ekspor Excel dan ekspor PDF juga sama seperti laporan-laporan lainnya. Jadi semua fitur yang ada di sini tuh kita gunain untuk memudahkan para UMKM dan para pengusaha mandiri untuk mengelola cash flow mereka dan untuk membuat laporan-laporan buku besar, laporan neraca, kemudian laporan eh, rugi laba yang mereka gunakan sebagai bahan evaluasi usaha mereka dan melihat bagaimana mereka bisa mengolah uang mereka lebih baik lagi. Jadi sekian dari demo saya. Terima kasih. Setelah kita melihat demo aplikasinya, siapa sih yang cocok untuk aplikasi kita? Nah, yang pertama yaitu ada UKM atau UMKM yang basisnya kecil. Yang kedua ada pebisnis mandiri. Kenapa kita pilih UMKM? Karena banyak sekali yang uh, melakukan terjadi kesalahan di bidang bisnis mereka. Karena ya minimnya sumber daya mereka. Uh, Kalau misalnya kita mau meng-hire orang jurnal juga kesulitan karena modalnya juga sedikit. Kalau tidak dicatat pun juga akan menimbulkan risiko yang lebih besar seperti kerugian dan lain sebagainya. Dan ini juga uh, terjadi di pebisnis
mandiri atau pebisnis pemula seperti itu. Nah, andai kata aplikasi ini dikembangkan atau sudah dikembangkan, ini adalah rincian dari finansial untuk pengembangan aplikasi Jurnalin. Ada 5 ya. Pertama ada biaya pengembangan, biaya infrastruktur, biaya pemasaran dan promosi, biaya dukungan dan pemeliharaan, dan biaya pelatihan aplikasi. Oke, ini adalah uh, fitur atau produk selanjutnya yang selanjutnya mungkin akan dikembangkan kembali. Yang pertama itu ada integrasi dengan pajak otomatis, yaitu di mana sistem kita dapat menghitung pajak secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah dicatat dalam aplikasi. Yang kedua, dapat melakukan manajemen stok yang lebih canggih lagi seperti itu, kita bisa menambahkan fitur manajemen stok seperti notifikasi secara real time, lalu estimasi dalam pengelolaan batch setiap batchnya, lalu kita bisa lagi manajemen stok berdasarkan gudang atau toko. Yang ketiga yaitu integrasi dengan layanan keuangan seperti payment gateway atau pembayaran digital lainnya, dan sehingga kita bisa memantau rekening kita secara langsung atau transaksi-transaksi yang terjadi. Yang keempat yaitu kemampuan analisis resiko keuangan. Dan di sini kita akan mengintegrasikan dengan AI atau machine learning untuk mengidentifikasi resiko dari keuangan dan memberikan saran tentang manajemen resiko uh, yang diberikan oleh AI seperti itu. Dan ini akan menjadi nilai lebih dari aplikasi kita karena aplikasi kita bisa melakukan analisis dengan akurat. Oke, selanjutnya yaitu ada bisnis model dan aplikasi. Bisnis model aplikasi kita yaitu berbasis cloud atau online yang menggunakan SaaS service software as a service untuk memberikan solusi manajemen keuangan untuk bisnis skala kecil hingga menengah. Yang pertama ada sistem berlangganan, yang kedua ada freemium, yang ketiga yaitu karena kita berbasis cloud dapat diakses di mana saja dengan fasilitas internet. Yang ke berlangganan artinya kita bisa berlangganan dengan sistem kita seperti per bulan atau per tahun atau beberapa minggu mungkin. Yang kedua ada versi freemium. Freemium ini adalah kita akan memberikan free untuk 7 hari atau 14 harinya untuk mencoba-coba aplikasi seperti itu. Baik, itu adalah presentasi dari aplikasi Jurnalin kita, dan harapannya dari aplikasi ini bisa membantu khalayak umum, UMKM atau pembisnis lainnya untuk membantu keuangan mereka. Mungkin sekian dari saya, with Jurnalin Manage Your Finance with